Di sebuah kota di Jepara, tinggallah seorang siswi yang sangat cerdas. Dialah Kartini, putri seorang bupati Jepara. Dia senang bersekolah dan haus akan ilmu pengetahuan. Wah, bagus! Kartini membuat tulisan untuk surat kabar dalam bahasa Belanda. Lanjutkan, Kartini. Tunjukkan pemikiranmu pada dunia. Dengan semangat juang Kartini, anak-anak perempuan hingga saat ini mendapat pendidikan yang sama dengan siapa saja. Hingga akhir hayatnya, Kartini dikenal sebagai pejuang pendidikan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Nah adik-adik, setiap tanggal 21 April kita memperingati sebagai Hari Kartini. Ibu Raden Ajeng Kartini atau yang biasa dikenal dengan nama Ibu Kartini, beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, pejuang pendidikan, dan juga beliau mengangkat derajat wanita Indonesia. Benar sekali, hanya dengan sekolah dan pendidikan kita bisa mencapai cita-cita setinggi langit. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, rajin berdoa dan rajin belajar, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sehingga hidupmu bisa menjadi berkat, bisa menjadi dampak yang besar bagi banyak orang. Yuk adik-adik, sebentar kita akan memulai ibadah hari ini, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk berkat, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan atas setiap kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah hari ini, urapi kami ya Roh Kudus, kami mau memuji menyembah-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, are you ready kids? Let's start! Shalom adik-adik, siapa di sini siap untuk memuji Tuhan? Kira-kira berapa kali kita harus memuji Tuhan? Ya betul, sebanyak-banyaknya. Sama-sama kita hitung ya. 7 times a day I will praise you. I will praise you 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear praising 7 times a day. 7 times a day I will praise you. I will praise you 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear praising 7 times a day. Let's count. 1 for my family, 2 for my friends, 3 for your mercy that never ends. 4 for the stars that shine by night. 5 'cause I'm glad I know you're the light. 6 for the food you give every day. 7 for the heaven 'cause I'm going that way. 1, 2, 3. 7 times a day I will praise you. I will praise you 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear praising 7 times a day. Yes, sekarang siapa yang siap untuk bergoyang lebih lagi buat Tuhan? Come on. I like bananas, I like the mango so sweet. I like papayas, papayas, but nothing can beat the sweet, sweet love of God. One more time. I like bananas, I like the mango so sweet. I like papayas, papayas, but nothing can beat the sweet, sweet love of God. Can you do it faster? I like bananas, I like the mango so sweet. I like papayas, papayas, but nothing can beat the sweet, sweet love of God. The sweet, sweet love of God. Oh yes, siapa yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? 7 times a day. Come on kids.
a day I will praise you. I will praise you 7 times a day. Listen joy to your ears whenever you hear. Praise you 7 times a day. Listen joy to your ears whenever you hear. Praise you 7 times a day. Praise you 7 times a day. Oh yeah. Praise you 7 times a day. Katakan haleluya. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih kalian semua? Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti dalam keadaan yang luar biasa diberkati Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak ajak semuanya yuk untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dan kita mau bersukacita hari ini. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Nyanyi, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Saat ini adik-adik, kalian dan kakak dipilih untuk menjadi alat-alatnya Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya, dan kita semuanya menjadi mesbah doa bagi segala bangsa. Amin. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa
buat kasih sayang-Mu. Kau sudah memilih setiap dari kami untuk terus menjadi anak-anak kesayangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Let's pray together. Dear Lord Jesus, now we're gonna pray for the kids and families to believe in you, God. And also, please bless for the people who got COVID-19 to be healed as soon as possible. Also, we pray that this COVID-19 will end soon. Thank you, Jesus, and in your name we pray, amen. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semua? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan baik, keadaan yang sehat, dan diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau buka hati kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita semua lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih kami sampai hari ini tetap dalam pemeliharaan Engkau. Pada saat ini kami mau buka hati untuk firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Biarlah setiap kami mau membuka hati dan telinga kami untuk diajar firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar maupun kakak yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Adik-adik, saat itu Daud diangkat menjadi raja menggantikan Raja Saul. Saat Daud bertahta, anak kandung dari Daud yaitu Absalom malah berbuat jahat kepada Daud ayahnya. Absalom berusaha mengambil tahta kerajaan dengan menggulingkan Daud ayahnya dengan tindakan makar. Ketika Daud sedang melarikan diri dari kota Yerusalem, Daud bertemu dengan Simei, seorang kerabat Saul. Kebencian Simei terhadap Daud sangat terlihat ketika dia mengutuki Daud dan melempari rombongan Daud dengan batu dalam perjalanan pengembaraannya. Simei juga mengata-ngatai Daud dengan kata-kata yang kasar. Menurut Simei, peristiwa Daud digulingkan oleh Absalom, anaknya sendiri, sesungguhnya bagai balasan karena Daud telah menggulingkan Saul. Bagi Simei, apa yang terjadi pada pemerintahan Daud sebenarnya merupakan akibat dari tindakan Daud sendiri. Adik-adik,
Waktu itu ada pegawai dari Daud yang bernama Abisai. Abisai mendengar kata-kata dan kutukan Simei. Ia menjadi kesal dan marah. Ia ingin sekali membalas dan menghabisi Simei. Namun Daud melarang Abisai. Bagi Daud, Simei bukanlah masalah besar, karena saat ini Daud menghadapi masalah lain yang lebih besar, yaitu tindakan makar yang dilakukan oleh anaknya sendiri, Absalom. Daud berpikir, siapa tahu memang Tuhan sedang berbicara kepada Daud melalui Simei. Maka yang terpenting bagi Daud adalah perhatian Tuhan terhadap Daud sendiri. Wah adik-adik, bijaksana sekali tanggapan Daud terhadap sikap Simei. Bahkan Daud berkata, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Luar biasa ya adik-adik. Sikap bijaksana dan rendah hati memang kita perlukan untuk menghadapi beraneka ragam sikap dan perlakuan orang terhadap kita. Seperti sikap Daud menghadapi perlakuan Simei. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Daud dan Simei, di mana Daud tidak membalas, Daud tidak melakukan hal yang tidak baik untuk membalas sikap Simei yang sudah berbuat kasar kepada Daud. Di saat Simei mengata-ngatai, Simei mengutuki, Simei memperlakukan Daud dengan kata-kata yang kasar, Daud bahkan tidak membalas adik-adik. Daud tidak emosi dan Daud juga diberikan kerendahan hati untuk bisa mengampuni Simei adik-adik. Karena Daud berpikir mungkin Tuhan mau berbicara kepada Daud melalui Simei. Nah adik-adik, betapa luar biasanya ya hatinya Daud, hati yang bijaksana. Nah adik-adik, seringkali kita juga dipertemukan dengan orang-orang seperti Simei. Mungkin orang itu suka mengejek kita atau dia membuli kita, tapi kalau kita dalam Tuhan, saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan dimampukan adik-adik untuk kita tidak mudah emosi, kita tidak mudah menjadi marah, dan kita dengan rendah hati bisa mengampuni. Nah adik-adik, oleh karena itu firman Tuhan hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita saat menghadapi orang-orang seperti Simei, hal yang pertama, kita meminta hikmat Tuhan. Meminta hikmat Tuhan agar kita bisa menanggapi orang tersebut. Nah, hal yang kedua adalah kita meminta kekuatan dari Roh Kudus adik-adik untuk kita bisa mengampuni, untuk kita tidak membalas, untuk kita bisa menahan emosi. Dan kita dengan rendah hati bisa tetap sabar adik-adik. Nah, adik-adik, ayat firman Tuhan cerita tersebut adik-adik bisa melihatnya di dalam 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Nah adik-adik bisa belajar dari ayat firman Tuhan tersebut. Nah sekarang kakak mempunyai ilustrasi. Yuk adik-adik saksikan ilustrasi dari kakak. Adik-adik, di hadapan kakak ada 2 gelas yang melambangkan perumpamaan kehidupan kita yang belum dalam Tuhan, yang belum menerima Roh Kudus, dan kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus. Saat kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saat kita hidup kita sudah menerima Tuhan Yesus, saat kita menerima ada ejekan, mungkin ada kata-kata yang melemahkan, ada kata-kata yang tidak baik dari orang sekitar kita, maka hidup kita yang sudah dalam Tuhan tidak akan mudah marah adik-adik, tidak mudah emosi, tidak akan mudah meluap-luap, tapi kita penuh dengan penguasaan diri, kita penuh kerendahan hati, dan kita mudah untuk mengampuni adik-adik. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Jika hidup kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan kita belum dipenuhi Roh Kudus, maka saat kita diejek, saat kita menerima kata-kata yang tidak baik, saat kita mungkin dimarahi, atau mungkin kita menerima kata-kata yang kasar, maka kita akan meluap-luap, kita akan menjadi marah adik-adik. Nah seperti gelas ini adik-adik, kita akan mudah untuk terbawa emosi. Nah demikian perumpamaan dari kakak. Kita mau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita akan menjadi seperti perumpamaan gelas ini. Kita akan tetap tenang, kita akan mudah mengampuni, dan kita dengan rendah hati bisa memaafkan. Demikian ilustrasi dari kakak adik-adik.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 22 ayat yang keempat. Kakak ulang ya. Amsal 22 ayat yang keempat, yang bunyinya adalah ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah adik-adik, kita mau berdoa ya untuk firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami seperti Daud. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami dapat bersikap sabar, dapat rendah hati, tidak mudah emosi, dan kami juga dapat dengan rendah hati mengampuni setiap orang yang sudah bersikap tidak baik kepada kami, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami menjadi pelaku firman, tidak hanya mendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Adik-adik, angkat tangan adik-adik semua, kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, Tuhan akan mengangkat adik-adik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Adik-adik tetap naik dan tidak turun. Dan biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai adik-adik mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Amin adik-adik. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Shalom adik-adik. Adik-adik pasti sudah dengar firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk buat eksperimen. Bahan-bahan yang diperlukan sangat sederhana loh. Yuk. Nih, 2 gelas yang sudah kakak isi air putih, gula, dan pewarna. Kakak jelasin ya. Di gelas yang pertama, seumpama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak cinta Tuhan, orang-orang yang tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dan di gelas kedua ini, seumpama anak-anak yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, seperti adik-adik. Nih, gula seumpama benih firman Tuhan. Pewarna seumpama masalah, tekanan, atau godaan. Yuk kita coba di kelas yang pertama. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan. Apa yang terjadi saat ada masalah datang? Kita lihat ya. Saat godaan datang, dia dikata-katain, dia dihina, dia diejek. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Coba lihat. Nah, dia mudah ya sekali tercampur. Artinya, dia mudah terpengaruhi. Nih, jadi dia mudah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nih, sekarang di kelas yang kedua. Seumpama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti adik-adik nih, yang rajin baca firman Tuhan, yang suka merenungkan firman Tuhan, setiap hari baca firman Tuhan, setiap minggu dengar firman Tuhan, direnungkan. Nah, apa yang terjadi kalau saat masalah datang, ada tekanan, ada godaan? Wah, apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat. Nah, dia tidak mudah tercampur ya adik-adik. Artinya apa? Dia tidak mudah terpengaruhi. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
seperti Daud adik-adik. Ini eksperimen kakak hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, tahukah kalian bahwa belajar itu banyak sekali kegunaannya loh? Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang bisa kita pelajari, mulai dari ensiklopedia, sejarah, ilmu pengetahuan alam, dan sebagainya. Semakin kita rajin belajar, semakin pandai dan bijaksanalah kita dalam kehidupan ini. Yuk adik-adik, sama-sama kita terus ikuti ibadah onsite, online, dan Kids Zoom pada minggu depan dengan tema Rajin Pangkal Pandai. Sampai jumpa!